materi yang kita akan pelajari. Nah, jadi materi untuk kita pelajari yaitu ada STDIN, STDOut, STDR, pengenalan Vim, editor dengan Vim, perintah more dan ls, dan perintah head dan tail. Nah, oke teman-teman. Jadi kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu STDIN dan STDOut dan STDR. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengenai STDIN, STDOut, dan STDR tersebut? Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Yang pertama itu ada STDIN, lalu akan diproses. Nah, kemungkinan akan memunculkan dua nih, yaitu STDOut atau STDR. Nah, yang pertama apa sih itu STDIN? Jadi STDIN itu merupakan standar input atau jadi apa yang kita masukkan atau yang kita inputkan pada Linux tersebut bisa ls, cd, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kalau itu akan diproses. Nah, setelah diproses itu akan memunculkan dua kemungkinan ya teman-teman, yaitu stdout. Ini merupakan standar output, jadi apa yang kita masukkan nanti akan menampilkan apa yang teman-teman. Jadi misalkan di sini kita masukkan perintah ls, nanti akan memunculkan output atau informasi mengenai ls tersebut. Nah, untuk kemungkinan yang kedua yaitu stdr ini merupakan standar error ya teman-teman. Nah, jadi misalkan di sini kita masukkan perintah ls untuk melihat sebuah file. Nah, itu akan munculkan stdr atau errornya teman-teman. Karena perintah ls itu digunakan untuk melihat sebuah directory. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan memperpraktekkan. Di sini kita bisa ls dulu. Nah, jadi ls yang disebut sebagai stdin atau input ya teman-teman. Sedangkan desktop dir1, dir2, dokumen, dan lain sebagainya itu disebut sebagai stdout atau output ya teman-teman. Misalkan di sini kita masukkan perintah touch di text.txt. Nah, ini akan benar ya teman-teman. Jadi munculkan standar output yang benar. Misalkan di sini kita ketikkan lagi cd text.txt. Nah, di sini memunculkan stdr atau standar error. Karena cd itu digunakan untuk sebuah directory ya teman-teman. Di sini kan text.txt itu sebuah file. Jadi akan memunculkan standar error seperti ini. Nah, jadi misalkan kita dapat melihat sebuah output kita di sebuah file teman-teman. Jadi misalkan di sini kita ketikkan ls. Nah, di sini saya akan menyimpan output kita ini di sebuah file di sini teman-teman. Kita masukkan perintah ls, tanda lebih, show txt. Jadi nanti output ini akan disimpan di show.txt ya teman-teman. Di sini walaupun saya belum memiliki file show.txt, itu akan terbuat secara otomatis. Ini kita bisa ls lagi. Nah, di sini sudah ada show.txt ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah cat show.txt untuk melihat isi dari show tersebut. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Output tadi itu akan disimpan di file show.txt. Nah, jadi bagaimana jika kita ingin menyimpannya itu di sebuah directory? Misalnya di sini kita akan membuat terlebih dahulu yaitu mkdir 35. Lalu kita akan isikan test.txt. Ya, teman-teman, di sini kita bisa ketikkan perintah ls txt 35.
Nah, di sini kan akan munculkan output seperti ini ya, teman-teman. Isi tes txt. Nah, bagaimana jika output ini kita akan simpan di saw tersebut yang tadi kita buat? Jadi, teman-teman bisa ketikkan perintah lsds test35 flash tanda lebih dari saw txt. Teman-teman bisa chat saw txt ya, teman-teman. Nah, jadi output yang tadi simpen test35 itu sekarang pindah jadi disimpan di saw txt. Nah, di sini untuk output yang sebelumnya itu hilang, ya teman-teman, agar tidak hilang itu teman-teman bisa menggunakan perintah tanda lebih dari 2 kali. Teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman, kita bisa ls terlebih dahulu. Nah, ls tanda lebih dari saw txt, lalu di sini kita bisa melakukan perintah yaitu chat saw txt untuk melihat ya teman-teman. Nah, jadi di sini kan yang tadinya tes itu tidak tercantum, teman-teman, di sini kita bisa ketikkan ls tes 35 flash tanda lebih dari 2 kali, lalu saw txt. Nah, di sini kita bisa chat saw txt. Nah, jadi output sebelumnya itu disimpan dan output yang isi tes juga tersimpan. Nah, jadi itulah teman-teman mengenai stdin, stdo, dan stdr. Oke teman-teman, jadi untuk video selanjutnya kita akan belajar mengenai pengenalan Vim. Nah, jadi teman-teman, Vim itu digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file yang terdapat pada Linux. Jadi di sini kita bisa ketikkan perintah v, lalu kita tab ya teman-teman. Nah, oke teman, di sini kita terdapat di view, viewers, dan tim Tiny. Ya teman-teman, karena di sini kita akan membahas mengenai Vim, tetapi di sini tidak ada teman-teman, hanya ada V sebagai defaultnya. Sebenarnya V dengan Vim itu hampir sama, tetapi di sini untuk V itu versi lamanya atau yang jadul, sedangkan Vim itu yang versi terbaru. Nah, di sini kita membuka V itu tidak ada Vim, jadi kita membuka atau dapat melihat Vim itu teman-teman harus menginstal Vim terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan coba untuk masuk root dulu ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan perintah yaitu apt get install Vim. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, oke, di sini itu pemberitahuan apa kamu setuju dengan yang ini. Kita bisa melakukan perintah Y untuk memberikan persetujuan yes ya. Setelah itu kita tunggu. Nah, di sini itu diminta untuk masukkan ISO ya teman-teman, atau CD-ROM. Di sini kita bisa klik empty yang ini teman-teman, lingkaran itu. Ini kan masih warna buram atau tidak berwarna. Jadi ini menandakan belum aktif ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa klik kanan, kita bisa klik ISO, Debian. Di sini kita bisa klik. Nah, oke teman. Jadi di sini akan berubah menjadi warna biru ya teman-teman. Setelah itu kita akan enter. Nah, di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, oke teman-teman, jadi proses untuk installnya itu sudah selesai. Ini kita akan masukkan user biasa. Kita isi dulu. Nah, setelah itu kita bisa V, lalu tab,
Nah, ini sudah ada ya teman-teman karena tadi kita sudah menginstalnya. Jadi karena di sini untuk filmnya sudah ada, jadi teman-teman dapat mengedit atau memodifikasi file yang ada pada Linux-nya. Nah, untuk video yang ketiga, kita akan belajar mengenai konfigurasi bootloader ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan coba start ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman karena tadi itu sebelumnya kita masukkan ISO ya, ketika kita ingin menginstal, jadi tampilan awalnya ketika ingin merunning lagi itu seperti install ulang. Padahal ini bukan ya teman-teman, karena ini terdapat ISO yang tadi kita lampirkan ketika install Vim, jadi agar kita tidak menginstal ulang seperti ini, teman-teman bisa klik setting dulu. Lalu teman-teman bisa klik yang sistem. Nah, di sini teman-teman, jadi kita pilih yang hard disk, lalu kita klikkan tanda panah seperti ini sampai hard disknya itu berada pada pertama atau barisan yang awal ya teman-teman. Nah, seperti ini lalu yang opikal itu berada pada di bawah hard disk. Nah, seperti ini lalu kita bisa klik OK. Nah, kita bisa running ulang teman-teman. Nah, oke teman, ketika kita merunning ulang itu tidak ada tampilan seperti install ulang tadi ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa login seperti biasa. Nah, itulah jadi cara mengenali konfigurasi bootloader ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai edit file dengan Vim ya teman-teman. Nah, oke teman, pada video sebelumnya kita kan sudah melakukan instalasi Vim ya teman-teman. Tetapi Vim itu kita belum gunakan. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah ls terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat file test.txt ya teman-teman yang masih kosong. Jadi di sini kita cek terlebih dahulu cat test.txt. Oke teman, jadi masih kosong ya. Nah, di sini kita gunakan Vim untuk mengedit file test.txt. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah Vim test.txt. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa enter. Oke teman, jadi di sini kita akan masukkan file ya teman-teman. Di sini untuk bisa mengeditnya teman-teman bisa ketikkan perintah i. Untuk masuk ke usernya, oke di sini sudah ya teman-teman. Di sini terdapat user, lalu di sini saya akan masukkan file. Misalnya yaitu halo1, lalu ada halo2, lalu ada halo3, halo4. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk keluar dari mode user ini, teman-teman itu bisa klik tanda ISC yang paling pojok pada keyboard kalian. Setelah itu kita menyimpannya itu bisa ketikkan perintah tanda titik 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita di sini kasih perintah W untuk menyimpan. Lalu untuk keluar itu kita bisa menggunakan key ya teman-teman. Seperti ini. Jadi di sini saya ingin menyimpan dan keluar. Jadi saya akan ketikkan W key. Seperti ini ya teman-teman, kita bisa enter. Oke, di sini kita bisa cek cat txt. Nah, oke, apakah sudah ada? Nah, teman-teman di sini sudah ada file halo1, halo2, halo3 dan halo4. Nah, iya di sini kita bisa masukkan lagi. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya akan menambahkan halo5 ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa ESC. Lalu ada tanda titik 2 di sini terdapat perintah Q. Lalu kita bisa enter perintah Q ini itu digunakan untuk keluar, tetapi tidak menyimpan file yang ini ya teman-teman. Sedangkan untuk W itu kan untuk simpan dan keluar. Nah, untuk Q saja itu keluar tanpa menyimpan ya teman-teman. Jadi kita enter saja. Nah, di sini kita tidak bisa karena terdapat tambahan perintah seperti ini teman-teman. Oke, tanda seru seperti ini ya teman-teman, kita bisa enter.
Nah, oke, di sini akan coba melihatnya seharusnya untuk halo 5 itu tidak akan tersimpan ya, teman-teman. Nah, betul. Di sini untuk halo 5 itu tidak tersimpan karena kita menggunakan perintah key lalu tanda seru. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita akan lanjut mengenai video selanjutnya yaitu file dengan nano. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan mengenai nano ya, teman-teman. Ya, di sini kita bisa ls. Nah, di sini itu saya memiliki file yaitu percobaan txt. Nah, ini masih kosong, belum ada isinya sama sekali ya, teman-teman. Dan di sini kita akan mencobakan memerintah nano untuk mengedit file percobaan txt. Nah, teman-teman, kita bisa masuk terlebih dahulu untuk rootnya yaitu su enter. Oke, setelah itu kita bisa ketikkan perintah nano percobaan txt. Nah, di sini kalian dapat menuliskan isi atau kalian ingin isi percobaan txt tersebut. Misalkan di sini saya akan isikan yaitu contoh 1, lalu contoh 2, dan contoh 3 ya, teman-teman, seperti ini. Lalu untuk keluar teman-teman itu kita bisa ketikkan pada keyboard kalian yaitu Ctrl X, setelah itu yes untuk memodifikasikan, lalu kita enter saja. Setelah itu teman-teman bisa cek yaitu perintah cat percobaan txt. Nah, yang tadinya kosong karena kita sudah mengedit dengan perintah nano, di sini terdapat isi yaitu contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Nah, itu dia teman-teman cara mengedit file dengan perintah nano. Oke teman, jadi sekarang kita akan membahas mengenai perintah moreles. Nah, sebelumnya teman-teman kita harus masuk ke root dulu. Nah, di sini kita melihat sebuah file var log bootlock. Kita bisa enter ya, teman-teman. Nah, oke teman, jadi di sini terdapat informasi ketika proses booting teman-teman pada saat awal ya, teman-teman. Di sini untuk perintah cat var log bootlock itu berarti melihat semuanya dari awal hingga akhir, teman-teman. Sedangkan di sini terdapat perintah lagi more, kita bisa enter, teman-teman. Nah, untuk teman-teman, jadi perintah more itu digunakan untuk melihat informasi pada bagian awal saja ya, teman-teman. Nah, ini untuk melihat tampilan sebelum informasi selanjutnya. Nah, dapat menggunakan perintah atau keyboard spasi dan enter. Nah, jika kita ketik spasi, itu akan menambahkan satu halaman, teman-teman. Nah, terus jadi segini itu jika menggunakan spasi, kita menggunakan enter itu hanya menampilkan satu baris. Selain itu juga ada kita masih 3% ya, teman-teman. Jika ingin key 100%, teman-teman tinggal huruf key saja. Selain itu juga terdapat perintah ls. Itu sama dengan more ya, teman-teman. Ini kita bisa enter saja. Nah, ini juga menampilkan yang kita ingin melihat informasi selanjutnya ya, teman-teman. Bisa menggunakan spasi ini untuk satu halaman, teman-teman, sedangkan untuk enter itu hanya menampilkan satu baris untuk fullnya agar 100%. Untuk bisa langsung kita ketikkan tanda key. Oke teman-teman, untuk video terakhir kita akan membahas mengenai perintah headtile ya, teman-teman. Nah, jadi jika kita tadi itu menggunakan ini,
itu akan munculkan informasi pada bagian akhir ya teman-teman. Juga bagian awal juga ada. Sedangkan untuk yang ini akan memunculkan bagian awalnya pada bot kita ya teman-teman. Nah, di sini kita hapus saja. Di sini terdapat perintah seperti ini teman-teman. Nah, jadi perintah head fast, var, fast lock, fast boot, lock. Nah, jadi di sini akan munculkan informasi pada bagian awalnya saja. Nah, teman-teman jika tidak dapat melihat bagian selanjutnya atau informasi selanjutnya, nah jadi pada bagian head ini itu akan munculkan 10 garis informasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selain itu juga dapat melakukan atau merequest berapa baris ya teman-teman yang dapat. Misalkan di sini kita minta 6 ya teman-teman. Nah, jadi perintah itu seperti ini teman-teman. Head min n lalu ketik 6, kita bisa enter. Nah, oke teman. Jadi di sini akan memunculkan 6 baris ya teman-teman. Nah, setelah itu kita terdapat perintah seperti ini teman, tel. Jadi bisa enter. Nah, enter ini yang tel itu munculkan akhir pada booting kita 10 baris ya teman-teman. Jadi head itu akan munculkan posisi awal, sedangkan tel itu akan menampilkan sisi akhirnya. Di sini juga akan menampilkan 10 baris ya teman-teman. Untuk tel kita bisa merequestnya, misalkan di sini saya akan minta untuk 8 baris. Nah, ini juga bisa seperti ini ya teman-teman. Kita bisa ketik perintah 7 ya teman-teman, lalu kita bisa enter. Nah, oke teman, di sini akan munculkan informasi terakhir yaitu 8 baris teman-teman. Oke teman, jadi segitu dulu ya video saya mengenai bab 11 ini. Maaf jika ada kekurangan kata, semoga bermanfaat.